Halo sahabat para pelanggan channel kami yang terhormat. Dalam video ini saya akan membagikan sebuah jebakan halus yang bisa digunakan untuk menghadapi pertahanan French Defense. Opening ini bermula setelah putih memainkan bidak E4, kemudian hitam membalas dengan E6, menandakan masuk ke dalam French Defense. Seperti yang kita ketahui, langkah utama dan paling populer bagi putih adalah mendorong bidak D4, dan kuda C3, tujuan utamanya segera menguasai pusat papan. Jalur ini sudah dimainkan jutaan kali dan menjadi pilihan utama di berbagai level permainan, namun kali ini kita tidak akan menempuh jalur tersebut. Sebaliknya, kita akan memilih pendekatan yang lebih menantang, sekilas terlihat sederhana, bahkan tidak terlalu berbahaya. Fokus kita bukan hanya menghafal gerakan, tetapi memahami ide di baliknya agar dapat diterapkan ketika kesempatan yang sama muncul di atas papan. Jebakan ini masih cukup layak digunakan hingga kisaran Elo 2100. Di atas rating tersebut tentu efektivitasnya mulai berkurang, karena banyak pemain sudah mengenal ide-ide taktis yang tersembunyi di balik posisi ini. Namun pada akhirnya semua kembali kepada kemampuan lawan, yang kalian hadapi dan bagaimana kalian menyesuaikannya dalam praktik. Jebakan ini bermula ketika putih memilih bidak C4, sebuah langkah yang bertujuan memperkuat kendali di pusat papan. Bila hitam abaikan kontrol di kotak D5, maka putih akan memperoleh ruang yang lebih nyaman. Namun pemain yang lebih kuat biasanya tidak membiarkan hal itu terus berkembang, mereka lebih sering memilih serangan balasan dengan mendorong pion ke D5. Menantang pusat putih sejak awal. Bahkan secara umum, inilah pendekatan yang lebih direkomendasikan oleh engine. Kita merespons dengan tenang melalui pertukaran pion di pusat terlebih dahulu, masih terlihat wajar. Sampai di sini ada dua pilihan. Jika tujuan kalian hanya mendapatkan posisi yang seimbang dan nyaman, maka mengambil kembali pion adalah pilihan yang paling sederhana. Tetapi ada satu langkah yang jauh lebih jarang dimainkan, yaitu ratu ke A4. Sekilas langkah ini terlihat meragukan, justru karena jarang ditemui, banyak lawan yang tidak memahami bahaya tersembunyi di baliknya. Biasanya hitam akan menutup ancaman tersebut dengan mengembangkan gajah sambil menyerang ratu putih. Di saat yang sama, pion pusat putih tampak berada dalam ancaman. Disinilah permainan psikologis dimulai. Begitu ratu ini mundur ke B3, langkah ini terlihat pasif, tetapi sebenarnya mengandung ide fantastis. Jangan panik apabila hitam langsung merebut pion pusat, karena setelah itu gajah putih berkembang ke C4, menciptakan tekanan dari dua arah sekaligus. Secara logika, banyak pemain hitam mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, mereka mengira mungkin telah melewatkan ancaman tertentu. Menariknya, meskipun posisi mereka masih cukup baik dan bahkan sedikit lebih unggul menurut evaluasi, mereka dipaksa untuk menemukan langkah-langkah yang sangat akurat. Misalnya, jika hitam tergesa-gesa memainkan ratu ke E7 untuk menopang titik F7, maka putih dapat mulai meningkatkan tekanan dengan merebut pion sambil menciptakan ancaman terhadap benteng. Biasanya lawan segera menyadari bahaya tersebut, dan mencoba bertahan dengan memindahkan gajah ke C6, namun tekanan putih belum berhenti. Begitu ratu masuk ke C8 dan mulai mengincar raja, hitam hampir tidak memiliki pilihan selain menutup ancaman menggunakan ratu. Setelah itu putih merebut pion dengan cek, situasi menjadi sangat tidak nyaman karena bila hitam mengambil gajah, maka ratunya sendiri akan berada dalam bahaya. Sebagai upaya terakhir, hitam sering mencoba mengaktifkan raja dan mencari pertahanan praktis. Namun setelah ratu putih berhasil manuver ke E6, serangan mulai menjadi sangat sulit dihentikan. Bukan memaksa kombinasi sejak awal, melainkan menggiring lawan ke posisi yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Ketika mereka mulai ragu dan kehilangan koordinasi, peluang taktis biasanya muncul dengan sendirinya. Namun tentu saja kita tidak boleh hanya bergantung pada satu jawaban. Jika lawan menemukan pertahanan terbaik, kita tetap harus siap melanjutkan permainan dengan posisi yang sehat dan dapat dimainkan. Mari kita periksa skenario lain. Apabila di posisi ini hitam memilih mengembangkan kuda ke H6, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, jangan langsung tergoda untuk mengambil pion di B7. Sekilas pion tersebut terlihat gratis, tetapi dalam banyak kasus justru menguntungkan pihak hitam. Perhatikan posisi kuda di H6, masih mampu membantu pertahanan menopang titik penting di F7, sehingga serangan putih tidak berkembang sesuai harapan. Karena itu pendekatan yang lebih baik adalah mendorong bidak D4 terlebih dahulu, langsung menyerang posisi kuda dan membuka permainan di pusat. Biasanya hitam merespons dengan memindahkan ratunya ke E7,
tetap menjaga koordinasi. Setelah itu putih dapat melanjutkan dengan pertukaran kuda, mengurangi salah satu perwira penting yang menjaga posisi hitam. Barulah setelah pertukaran tersebut, pengambilan pion di B7 menjadi jauh lebih masuk akal. Kini situasinya berbeda. Benteng hitam berada dalam ancaman dan hitam dipaksa mencari cara untuk mempertahankan keseimbangan posisi. Dalam banyak variasi, satu-satunya pilihan yang cukup aktif adalah ratu ke B4. Tujuannya sederhana, mencegah putih memperoleh tempo tambahan dengan menyerang benteng. Karena pilihan putih juga terbatas, pertukaran ratu biasanya tidak dapat dihindari. Sekarang mari kita lihat hasil akhirnya. Secara materi memang putih tertinggal satu pion. Jika hanya melihat jumlah buah di atas papan, banyak pemain akan mengira hitam lebih unggul. Namun catur tidak hanya soal hitungan materi. Struktur pion hitam mulai menunjukkan kelemahan yang cukup jelas. Beberapa pion menjadi terisolasi, koordinasi perwira tidak sebaik sebelumnya, dan petak-petak lemah mulai bermunculan di wilayah mereka sendiri. Sebaliknya, posisi putih jauh lebih nyaman untuk dimainkan. Buah-buah putih memiliki ruang gerak yang lebih baik, sementara target jangka panjang sudah tersedia untuk ditekan. Karena itulah, meskipun secara angka putih kehilangan satu pion, dalam praktik posisi ini justru lebih menyenangkan dan seringkali lebih menguntungkan bagi pihak putih. Sekarang mari kita kembali ke posisi kritis. Kita anggap saja lawan menemukan pertahanan terbaik dan memainkan ratu ke F6. Ini merupakan salah satu cara paling akurat bagi hitam untuk mempertahankan keunggulan kecil yang mereka miliki. Bahkan selain dari itu maut telah menanti mereka. Di posisi ini sebenarnya ada dua pendekatan yang bisa dipilih putih. Yang pertama adalah mengembangkan kuda ke C3, tetapi sudah saya kaji berulang kali, kita harus main transisi ke depan sehingga sangat rawan. Langkah ini masih layak dimainkan, tetapi mengandung beberapa risiko karena memberi kesempatan hitam menyelesaikan perkembangan buah-buahnya dengan tempo yang baik. Karena itu kami lebih merekomendasikan pendekatan yang lebih langsung, yaitu segera merebut pion tersebut. Apabila hitam terlalu cepat memilih langkah sederhana seperti gajah C6, maka ide ratu ke C8 kembali muncul. Tekanan terhadap raja hitam masih sangat kuat dan tema serangan yang sama tetap berlaku. Sementara bila hitam memilih menutup ancaman menggunakan ratu, maka permainan pada dasarnya hanya kembali ke variasi yang telah kita bahas sebelumnya. Namun ada satu skenario yang sedikit lebih menegangkan. Misalnya Raja Hitam memilih maju ke E7, sekilas posisi hitam tampak mulai stabil, tetapi justru disinilah putih memiliki kesempatan untuk menciptakan kombinasi yang sangat menarik. Langkahnya adalah bidak B3, rudal balistik mulai mendarat, sekilas langkah ini terlihat aneh karena seolah-olah putih merelakan bentengnya. Pengorbanan tersebut sangat menggoda dan sering membuat lawan merasa mendapat keuntungan besar. Padahal tujuan sebenarnya bukan benteng itu sendiri. Putih ingin membuka jalur bagi gajah dan mempercepat datangnya serangan ke arah Raja Hitam. Menariknya, baik pengorbanan ini diterima maupun ditolak, posisi hitam tetap menghadapi masalah yang tidak mudah diselesaikan. Misalnya hitam menerima pengorbanan tersebut, putih langsung melanjutkan dengan gajah cek. Setelah raja terpaksa berpindah ke F6, penting untuk tidak terburu-buru memberi skak berikutnya tanpa tujuan yang jelas. Banyak pemain melakukan kesalahan dengan terus mengejar raja, padahal serangan yang baik dimulai dengan mengurangi jumlah pembela di sekitar raja lawan. Karena itu putih terlebih dahulu menghilangkan salah satu perwira penting termaksud gajah ini, hitam tentu membalas dengan menangkap kuda sambil memberi cek. Namun setelah raja putih maju ke depan, ancaman hitam praktis berhenti. Sebaliknya, perhatian kini beralih ke titik F7 yang mulai menjadi sumber masalah besar bagi hitam. Untuk sementara hitam masih dapat bertahan dengan mengaktifkan kuda ke H6. Tetapi itu belum cukup menyelesaikan masalah. Tekanan terus bertambah, ratu masuk ke E7 dengan cek, setelah raja dipaksa bergerak ke G6, begitu putih melanjutkan dengan H4, ancamannya terlihat sederhana, tetapi justru sangat berbahaya. Pada titik ini hitam harus mencari cara menghentikan laju pion, mencegah ancaman skakmat, tetapi tidak ada cara lain terkecuali menyerah. Bagaimana cara menggunakan jebakan ini dalam praktik? Ketika kalian sudah berhasil menggunakan pola ini kepada orang yang sama, sebaiknya jangan mengulanginya untuk kedua kalinya. Alasannya sederhana, setelah mengalami jebakan tersebut, sebagian besar pemain akan mencari tahu letak kesalahannya. Akibatnya, peluang mereka terjebak untuk kedua kalinya menjadi jauh lebih kecil. Sebaliknya,
Bila kalian menghadapi lawan yang berbeda dan belum pernah melihat ide ini sebelumnya, maka jebakan tersebut masih layak dipertimbangkan sebagai senjata praktis. Pada akhirnya, tujuan utama kita bukan sekadar menjebak lawan, melainkan memahami posisi lebih baik daripada mereka. Oleh karena itu, kami mengucapkan sekian dan terima kasih kepada seluruh pelanggan channel ini. Dukungan sahabat semua adalah alasan mengapa channel ini terus berkembang hingga hari ini. Kami juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung sahabat secara tidak disengaja selama penyampaian materi ini. Salam hormat kami kepada seluruh pecatur sejati. Salam satu papan.